sahabat Dhamma, sebagai siswa Sang Buddha, tentu kita mengetahui bahwa melakukan kebajikan merupakan hal yang sangat penting. Namun, pernahkah kita berpikir untuk siapakah kita melakukan begitu banyak kebajikan pada kehidupan saat ini? Yuk kita simak uraian dari Biku Tejapunyo Mahatera berikut ini. Jadi bergegas untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Bukan untuk bantenya, bukan untuk Sang Buddha, bukan untuk Universitas Nalanda, tapi kita melakukan itu semua untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri bahagia. Karena kita tinggalnya di lingkungan keluarga, ya tentu saja akan membawa manfaat perubahan di dalam keluarga. Karena kita tinggalnya di lingkungan universitas, di lingkungan masyarakat, ya akan membawa perubahan yang positif di lingkungan masyarakat di mana kita berkumpul bergaul. Tapi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, Jadi diri kita sendiri harus diselamatkan oleh diri kita sendiri, menggunakan, memanfaatkan waktu kesempatan di dalam kehidupan yang netral ini. Waktu hidup ini kan netral dong. Dari tahun dulu sampai tahun baru, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, satu hari, satu malam tetap 24 jam. Nah, kalau kita bisa menggunakan 24 jam untuk berbuat baik, tentu banyak kebajikan yang bisa kita lakukan. Kalau tidak punya niat untuk melakukan itu, ya 24 jam tetap berjalan. Makanya guru agung kita itu mengatakan begini, walaupun kita usianya sampai 100 tahun, apabila kita tidak mengenal ajaran Buddha dan kemudian tidak melakukan kebajikan, tidak mempraktekkan dhamma dalam kehidupan kita, usia walaupun sampai panjang 100 tahun itu adalah usia yang sia-sia. Tapi hidup walaupun sesaat, kalau kita mengenal ajaran Buddha dan kemudian kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, hidup sesuai dengan dharma, maka hidup yang sesaat itu lebih bernilai, lebih berharga. Mungkin kita berpikir, saya mau belajar dan mau belajar. Kita punya ilmu itu, pengetahuan itu, tidak akan mampu menyelamatkan diri kita kalau kita tidak mempraktekkan itu. Kalau peribahasa dikatakan, pengetahuan memenuhi rongga kepala kita, tidak akan mampu menyelamatkan diri kita. Selama diri kita tidak praktekkan sesuai dengan pengetahuan yang kita ketahui. Jadi mengetahui banyak kalau tidak dipraktekkan tidak membawa manfaat. Tapi mengetahui sedikit kalau kita praktekkan itu sudah cukup akan membawa manfaat bagi kehidupan kita. Nah, begitu kita berbuat baik sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kebijaksanaan kemampuan masing-masing, maka kita akan bahagia sekarang, bahagia dalam kehidupan yang akan datang, atau bahkan merealisasi tujuan akhir yaitu nibbana. Kita melakukan patidana ini, pelimpahan jasa kepada para mendiang, ini juga sebagai wujud kebajikan. Patidana maya, kebajikan yang kita peroleh dengan kita melakukan pelimpahan jasa. Jadi semua yang punya cetana niat bersama-sama untuk melakukan kebajikan pada kesempatan ini kebajikan bukan hanya untuk kepada para mendiang, tapi untuk yang melakukan. Dan karena kebajikan ini yang kita lakukan dari menjalankan sila, berdana, melakukan meditasi, ataupun berbuat baik dalam bentuk yang lain, selain membawa manfaat, kebaikan, kebahagiaan bagi diri kita sendiri yang melakukan, kebajikan ini dapat kita kondisikan kepada para mendiang. Kalau ada leluhur-leluhur kita terlahir di alam yang kurang menguntungkan, terlahir di alam menderita, maka jikalau kita berbuat baik, kita bisa mengondisikan jasa kebajikan ini kepada para mendiang dengan harapan mereka turut berbahagia, ikut senang, ikut bahagia. Itu anakku, itu cucuku, itu adalah penerus-penerusku. Mereka akhirnya bersuka cita, ikut senang, ikut bahagia karena kebaikan yang dilakukan. Begitu mereka ikut bahagia, bermudita cita karena kebajikan yang kita lakukan,
maka di situ beliau melakukan kebajikan. Sehingga akan mengondisikan kebajikan yang dilakukan dengan mudita cita oleh almarhum, oleh para mendiang, mengondisikan kepada para mendiang untuk segera terbebas dari penderitaannya. Ya memang ada yang harus dilakukan beberapa kali. Nah, karena ada juga yang begitu kita melakukan, oh dia masih menderita. Jadi misalnya kita melihat leluhur kita tumpang camping, kelaparan, tidak punya tempat tinggal misalnya. Kemudian kita kasihan leluhurnya terlahir seperti itu. Akhirnya kita berdana makan. Nah, begitu melihat lagi, oh sekarang sudah tidak kelaparan, badannya sudah mulai terisi kelihatan dalam mimpinya atau ini seperti itu. Tapi mereka masih jumpang camping, masih tidak punya tempat misalnya. Oh akhirnya kita berdana jubah, berdana pakaian kepada orang yang membutuhkan. Kita limpahkan atas nama para mendiang. Akhirnya nampak lagi, oh sekarang sudah bagus. Nah kemudian kita ada tempat tinggal sedang dibangun. Nah, berdana genteng 1, berdana batu bata 1 atas nama mendiang. Boleh, sesuai dengan keyakinan dan kebijaksanaannya. Malah kalau misalnya kita mau berbuat baik tidak sesuai dengan kemampuan, itu tidak sesuai dengan dharma juga. Bante, saya mau berbuat baik kepada para mendiang sebagai wujud bakti saya pada para mendiang. Saya mau membangun wihara, saya mau membangun jalan, saya mau membangun rumah sakit, tapi saya mau utang. Tidak boleh, tidak sesuai dengan dharma itu. Ya, jadi nanti bukan kebajikan yang kita dapatkan, malah keburukan. Bukan kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi malah penderitaan. Begitu ya. Jadi harus caranya dengan cara yang benar sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak tradisinya di negara-negara Buddhis begitu. Misalnya ada tempat ibadah sedang dibangun. Berdana 10 genteng. Karena mampunya berdana 10 genteng, ya berdana 10 genteng nggak apa-apa. 1 genteng nggak apa-apa. Ditulisin atas nama mendiang. Boleh. Atau mungkin ibu saudara sekalian di depan rumah ada jalanan rusak, kita timbun dengan tanah kalau tidak mampu. Kalau mampu mungkin di semen, kalau mampu lagi mungkin malah di aspal misalnya, sesuai dengan kemampuannya atas nama mendiang. Itu juga boleh, jasa kebajikannya besar karena itu kan digunakan oleh banyak orang, gitu kan. Bukan malah kalau lubang malah dilubangi, kemudian nanti kita berdiri di sampingnya pakai kotakan kosong, cepek-cepek, bukan begitu. Jadi kalau kelihatan lubang rusak ya kita perbaiki untuk berbuat kebajikan. Jadi kita ini sama-sama giat, rajin, terampil untuk melakukan kebajikan supaya kita sendiri bahagia meninggal terlahir di alam surga atau bahkan merealisasi nibbana, tidak terpeleset, tidak terjatuh di alam menderita. Dan kebajikan yang kita lakukan ini pun juga kita bisa kondisikan kepada para mendiang, leluhur-leluhur kita apabila mereka membutuhkan pelimpahan jasa dari kita. Dan kesempatan untuk melakukan itu adalah sekarang. Dikala kita berbuat baik, kapanpun, dimanapun, sampaikanlah niat kita untuk membagi jasa kepada para mendiang. Idang wo nyak tinang hotu, sukita hotu nyak tayo. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada para mendiang. Semoga para mendiang turut berbahagia. Sekali lagi, disampaikan terima kasih, anumodana. Demikianlah sahabat Dhamma, dari sekian banyak kebajikan yang telah kita lakukan di kehidupan saat ini, tidak lain adalah untuk diri kita sendiri. Setiap kebajikan yang kita lakukan akan membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri, bukan untuk keluarga, teman, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Namun, manfaat dari kebajikan yang telah kita lakukan tentu akan dirasakan oleh banyak pihak. Mulailah dari diri sendiri, dan mari manfaatkan waktu 24 jam dalam setiap harinya dengan lebih baik. Usahakan banyak melakukan kebajikan setiap hari, maka kebahagiaan akan semakin kita rasakan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jangan lupa like, komen,
subscribe dan share sebagai Damadana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.